dia waktunya tiba, sudah mau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah digampangkan jalannya ruh. Enak nih. Enak. Dalam wudu toh. Wudu tidak sampai 5 menit. Cuma yudawim alaih. Terus yudawim alal wudu. Dan yang terakhir, wa yakunu fi amanillahi azza wa jal ma dama alal wudu. Dia terus ketika dia mempunyai wudu selalu dalam keadaan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tadi, orang yang selalu dalam keadaan wudu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari musibah, dari bala dijaga. Nah, jadi kalau sudah montoran, pakai wudu supaya aman dari kecelakaan. Bawa mobil, baca wudu, pakai wudu supaya aman. Naik kereta, naik pesawat, pakai wudu. Kalaupun ada kecelakaan waliyadzubillah, kitanya aman, kitanya selamat, kitanya sehat walafiat, tidak tertimpa apapun musibah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits Thalith wal-20, hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya'un wal-qur'anu hujjatun lak aw 'alaik kullu an-nasi yaghdu fa bai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Malik Ibn Asim Al-Ash'ari. Beliau dari kabilah namanya Ash'ari. Dulu orang Arab itu kan berkabilah-kabilah ada kabilah ini, kabilah dan lain sebagainya. Sekarang mungkin ada kabilah-kabilah juga. Orang Jawa pun juga ada kabilahnya, kabilah masing-masing. Mempunyai istilah nisbah daripada bisa jadi nisbat itu ke kabilahnya, bisa jadi nisbat itu ke tempat dia adanya di mana, di kota mana. Kayak Imam Al-Battini Al-Jawi karena dia berasal dari Jawa, nisbat ke satu tempat bisa jadi. Nisbat ke mungkin ke kakeknya atau dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, beliau dapat kabar, dapat berita langsung dari Nabi SAW. Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Apa yang dimaksud tuhur di sini? Dimaksud tuhur di sini adalah at-tanazzuh wa at-tatahhur min al-ahdath wal anjaz wal madam. Yang dimaksud tuhur di sini, kita membersihkan diri kita, mensucikan diri kita daripada hadas. Hadas yang dimaksud jelas ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Dan juga yang dimaksud di sini membersihkan hati kita dari najis atau penyakit hati dan sifat-sifat tercela. Makanya para ulama ahli fikih dalam menafsirkan kalimat at-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu min al-adnasi hissiyatan kanat kal anjasi aw ma'nawiyatan kanat kal uyubi. Mereka mentafsirkan makna taharah ini apa sih? Kita disuruh bersuci. Apa sih arti taharah? Arti taharah dalam bahasa kita membersihkan diri kita baik dari kotoran hissi yang tampak. Seperti ada noda hitam, atau kotoran yang tak tampak. Aib kita, kotoran hati kita. Kotoran hati. Itu yang dimaksud bersuci. At-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi SAW, bersucinya kita, membersihkan diri kita itu separuh daripada iman. Al-iman kamil, separuhnya itu adalah bagaimana cara kita membersihkan diri kita, bagaimana cara kita mensucikan, memutihkan hati kita dan perilaku kita. At-tuhuru syatrul iman. Adapun kalau kita mau membahas tentang nama hadas besar dan hadas kecil, ini mungkin sudah jelas ya.
Hadas besar itu yang diwajibkan mandi, hadas kecil itu yang mewajibkan wudu. Sedangkan taharah di sini terbagi dua kata para ulama. Ada taharah yang wajib kita lakukan dan ada taharah yang sunnah. Taharah yang wajib itu apa? Ya wudu kalau mau sholat. Tidak punya wudu sebelumnya, mau sholat ya wajib wudu. Atau sebelumnya kena hadas besar, mau sholat, mau beribadah harus mandi. Ini taharah wajib. Ada taharah sunnah, ada. Apa? Tajdidul wudu, kita memperbaru wudu kita. Ojo HP tok diupdate. Game update, film update. Wudunya kita perlu ditajdid. Perlu di-upgrade. Diupdate, ditajdidul wudu. Sunnah hukumnya. Kalau wudu jangan sekali basuhan, 2-3 kali basuhan, sunnah hukumnya. Itu sunnah. Ini namanya taharah yang disunnahkan. Mandi Jumat, ojo lali. Nek mau sembahyang Jumat disunnahkan ojo mari kerja keringetan langsung sembahyang Jumat. Sebelah yang ngeluh. Turu gak khusyuk. Ngrungokno khutbah gak khusyuk. Sakno sebelah. Mandi sunnah. Bahkan kalau kita niatkan mandi itu menjadi banyak niatnya, semuanya dapat pahala. Niatkan ketika mandi hari Jumat, niatkan mandi Jumat. Niatkan mandi untuk menghilangkan kotoran badan. Niatkan mandi untuk tidak mengganggu orang-orang yang ada hadir di sebelah kita. Niatkan kita mandi sebagaimana yang telah diniatkan oleh orang-orang terdahulu. Niatkan. Ikutkan niat kita sama mereka. Mereka yang lebih tahu. Adapun fadilah-fadilah orang wudu, sangat-sangat banyak sekali. Fadilahnya orang wudu sangat-sangat banyak sekali. Maka dikatakan barang siapa yang mudawam 'alal wudu, terus dia mudawam 'alal wudu, insyaallah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudawam 'alal wudu. Dan juga salah satu faedah atau fadilah orang yang mudawam 'alal wudu, ini dia dijauhkan dari bala. Dijauhkan dari bala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Sayyidina Musa, "Ya Musa, tawadda." Disuruh wudu Sayyidina Musa ini. Sayyidina Musa adalah nabi. Fa in asabaka syai'un wa anta 'ala ghairi wudu. Kalau ente ketimpa sesuatu, waliyadu billah, kena ada apa-apa di jalan dan bukan dalam keadaan wudu, fala talumanna illa nafsak. Maka jangan pernah salahkan kecuali diri ente sendiri. Sebab wudu ini bisa menjaga kita. Wudu sendiri ini bisa menjaga kita. Bahkan kata para arifin, man dawama 'alal wudu akramallahu ta'ala bi sab'i khisal. Barang siapa yang terus-menerus punya wudu, sama Allah Subhanahu wa taala dikasih 7 kemuliaan. Yang pertama, targhabul malaikatu fi suhbatih. Dia kemana-mana malaikat lengket. Malaikat senang sama orang yang selalu punya wudu. Oh, orang ini suci. Oh, orang ini Masya Allah, wajahnya ada cahayanya. Nempel malaikat. Nek mari sembahyang langsung metu keluar tentu apa waliyadzubillah. Tidak wudu lagi. Sebagian kebanyakan seperti itu kan. Nanti kalau masuk waktu sholat bingung, nyari tempat wudu dulu. Diajak sholat jamaah, sebentar anak tak ke hammam dulu. Ngapain wudu? Yang pertama, yang kedua, wala yazalul kalam ratban min kutubi thawabih. Terus tinta malaikat itu terus basah menulis pahala orang tadi itu. Karena orang yang mendawam 'alal wudu itu terus dapat pahala. Terus dapat pahala. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Damilah. Beliau 40 tahun. 40 tahun. Salat Isya atau salat subuh di wudu Isya. Salat subuhnya pakai wudu Isya. Ada sebagian riwayat mengatakan enggak, salat Isya'nya pakai wudu subuh. Isya. Sedina tak. Aja subuh. Mari subuh turu. Buyar. Salat subuh pakai wudu Isya. Gampang. Salat Isya jam 4 tuh aja.
Salat isya jam 4. Dan anak stilut setengah 5 adzan salat subuh pakai wudu. Oh, bukan seperti itu teorinya. Beliau Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf salat isya fi awal waktu. Fi awal waktu. Awal waktu salat isya-nya jamaah wa taharrak fadilatul ihram. Taharras ala fadilatul taharrum. Awal isya wudunya. Subuhnya awal subuh. 40 tahun. Bagaimana tidak sampai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tusabbih a'dha'uhu wa jawarihuh. Selama dia wudu, anggota tubuhnya ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya dia bertasbih, kakinya dia bertasbih, matanya dia, telinganya dia, mulutnya dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia punya wudu. Dan tasbihnya ini dihitung pahala. Tulis pahala kita. Wala tafutuhu takbiratul ulama al-imam. Dan orang yang selalu punya wudu, ini insya Allah orang ini tidak bakal ketinggalan takbiratul ihram al-imam. Iya enggak? Iyalah, dia punya wudu. Adzan siap deh. Ya kan? Enggak. Adzan sehingga ada tempat wudu. Kok gorong antri wudu ini? Kok kadang banyunya titik? Ya iya nanti ampel banter banyunya. Selain ampel, titik banyu mungkin. Wa idza nama, kalau dia tidur dalam keadaan wudu, ba'atsallahu ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarrits tsaqalain. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang ini tadi selama dia tidur dari gangguan manusia dan gangguan jin. Jadi kalau ada orang kesurupan, dia tidak punya wudu, gituin aja. Ada orang kesetanan, kemasukan jin, tidak punya wudu. Sebab orang yang punya wudu sudah dijamin aman. Bahkan kalau dia tidur, dia tidak bakal diganggu oleh baik itu dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, siapapun. Wa yashhadullahu ta'ala alaihi sakaratul maut. Kalau dia waktunya tiba, sudah mau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sama Allah digampangkan jalannya ruh. Enak. Lalu wudu tuh. Wudu tidak sampai 5 menit. Cuma yudawim alaih, terus yudawim alal wudu. Dan yang terakhir, wa yakunu fi amanillahi azza wa jal ma dama 'alal wudu. Dia terus ketika dia mempunyai wudu selalu dalam keadaan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tadi, orang yang selalu dalam keadaan wudu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari musibah, dari bala dijaga. Nah, jadi kalau sudah montoran, pakai wudu supaya aman dari kecelakaan. Bawa mobil, baca wudu, pakai wudu supaya aman. Naik kereta, naik pesawat, pakai wudu. Kalaupun ada kecelakaan, waliyadzubillah, kitanya aman, kitanya selamat, kitanya sehat walafiat, tidak tertimpa apapun musibah itu. At-tuhuru syatrul iman. Tuhur itu sebagian daripada iman. Kata Nabi Muhammad SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat yang kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sigha apa? Sigha syukur ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tamla'ul mizan, bisa memenuhi mizan. Timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal baik kita. Timbangan amal baik. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah. Kalimat subhanallah sama kalimat alhamdulillah. Ini kata Nabi Muhammad SAW, tamla'ul mizan atau tamla' ma bainas samawati wal ardh. Kalimat subhanallah sama alhamdulillah yang kita bacakan itu bisa memenuhi amal baik sebanyak apa? Di bumi ini sampai di langit. Antara bumi sama langit. Tahu kalau kita naik ke atas, kalau kita pandang, kita lihat ke atas ya. Kita belum pernah lihat langit. Kita belum pernah lihat langit. Sebab langit itu ada pintunya katanya. Kok bisa? Iya, coba kita lihat cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai ke langit satu, fadaggal baba, ketok pintu. Siapa yang ketok? Sayyidina Jibril.
Faqala man hadza? Faqala Jibril man ma'ak? Qala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ceritanya kan seperti itu. Berarti langit itu ada pintu. Sejauh mata kita memandang ke atas, belum pernah kita melihat langit. Alam semesta ini masih belum dikatakan langit satu yang dimaksud di sini. Ya. Itu dengan kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah, bumi dan seisinya, langit itu antara itu semuanya penuh dengan amal-amal baik kita. Tapi satu syaratnya, kita ngomong subhanallah, alhamdulillah. Yang paling penting istihdhar, hudurul qalb harus ada. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti kalimat subhanallah? Apa sih arti dari kalimat alhamdulillah? Kita baca setiap hari itu surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Cuma kalau tidak tahu artinya, waduh. Tahu artinya apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Mana istihdharul qalb? Mana hadirnya kita dalam kalimat itu? Mereka para ulama kalau ngomong subhanallah itu sebagian dari mereka sampai nangis. Khusyuk. Merenung. Nah, kita orangnya enak maris main subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada subhanallah, tidak ada subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah sama. Alhamdulillah. Mana alhamdulillah? Senang aku. Alhamdulillah. Kadang habis sholat tangan ini gerak. Alhamdulillah. Kadang masih satu ya. Alhamdulillah ini udah 3. Alhamdulillah. Ini lebih cepat. Alhamdulillah. Mana kalimatnya? Repot ini. Kenapa? Yang disebutkan cuma 10 hitungan itu 33 hitungan ngawur. Terus tak hitungan tak 33. Yang disebutnya beda 10. Allahu Akbar sama. Allahu Akbar gitu bacanya. Pokoknya bar terakhir. Bar mari bubar. Tak ada istihdharul qalb. Ini bedanya kita sama orang-orang terdahulu. Kenapa kok kita sholat tidak khusyuk? Kenapa kok kita sholat tidak tepat? Ya. Katanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kok banyak orang sholat tapi ya sik maksiat, STMJ sholat terus maksiat, jalan. Kok sik banyak padahal itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Iya, sholat tidak tepat. Sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak benar. Sholatnya tanpa memahami, mengkoreksi makna-makna yang sudah ada. Itu masalah. Kalau orang dulu kan enggak. Sholatnya khusyuk, wudhunya juga khusyuk. Ada doa-doa wudhu dibaca semuanya. Itu makanya itu bedanya kita sama orang terdahulu. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla ma baina as-sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah sama alhamdulillah. Itu bisa memenuhi bumi ini dan alam semesta ini dengan amal-amal kita. Bahkan dikatakan oleh disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, "Manggala subhanallah bihamdih fi kulli yawm 100 marrah." Barang siapa yang di setiap harinya dia baca subhanallah bihamdih 100 kali setiap harinya, khuttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosa-dosanya sama Allah diampunkan, dihapus dosanya. Walaupun dosanya itu kayak buih-buih yang ada di laut. Buih-buih yang ada di laut. Bahkan di sebagian riwayat mengatakan manggala hina yusbih hina yumsi.
Subhanallah bihamdihi mi'at marrah. Barang siapa yang di sore dan di pagi harinya baca Subhanallah bihamdihi 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi. Dia nanti datang di hari kiamat, tidak ada orang yang punya fadilah, orang yang punya pahala kayak dia, tidak ada. Dia yang paling hebat. Kecuali siapa? Kecuali orang yang baca sama kayak dia, atau orang yang lebih bacanya dari dia. Subhanallah bihamdihi 100 kali setiap hari. Para salaf meletakkan wirid tersebut kapan? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah kapan? Setelah azan subuh. Ya kan? Sebelum ada sebagian yang bacanya sebelum sholat fajar. Setelah azan subuh, sebelum sholat fajar baca itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ada yang mengerjakannya setelah sholat sunnah fajar, macam-macam. Sudah ada waktunya kan? Waktunya kapan? Subuh. Tinggal kita kerjakan. Kalau kita lihat wirid-wiridnya salaf-salaf kita, wirid-wirid orang-orang terdahulu, itu semuanya sudah enak. Kari di jalan itu, dilakukan itu. Tidak usah guys yang aneh-aneh. Nanti subhanallah bihamdihi 100 kali tak baca jam 2 malam. Belak bal-balan tuh. Enggak mau subhanallah bihamdihi. Ini bal-bal. Nek pas bal-balan tangi. Nek pas wiridan tak tangi. Tidak usah neko-neko. Yang sudah ditentukan sama salaf kita lakukan, kita kerjakan, sudah selesai. Cari jalan itu. Jalan sudah aspal, sudah bagus. Kendaraan sudah ada, tinggal dinunggangi. Kalau jalan, ojo nggih jalan dewi. Nek nggih jalan dewi tak soro. Apa sulitnya? Sulitnya kalau tersesat, sulitnya kalau tidak bisa buat lagi jalannya, siapa yang menolong? Sebab ini jalan, banyak orang yang lewat. Kalau kita jatuh di jalan yang sudah dilewatin oleh para salaf, kita ditolong sama mereka. Kita diselamatkan sama mereka. Tapi kalau kita buat jalan baru, buat aspal baru, ya ini jalan tikus, kayak jalan tikus. Nyemplung. Nek nyemplung siapa yang ngapain dulu? Siapa yang mau bantu? Seperti itu. Sudah ada jalan, tinggal kita jalanin. Aneh-aneh Imam Syafi'i. Seru. Subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Itu bahkan para ulama mengatakan barang siapa yang muadzib, istiqomah dalam baca itu bisa dijamin rezekinya lancar. Oh, nek masalah duit langsung diwaca kabeh. Tentang rezeki langsung diwaca. Tidak ada tentang jodoh langsung diwaca. Rezeki jodoh yang paling banter. Nek tentang amal nanti di surga dapat ini. Wis engko ae nek wis tuwa baru maca. Ono sik enom ora apa maca. Ya repot. Kan sebenarnya kita ini tidak tahu umur kita sampai berapa. Umur kita sampai berapa dak nih? Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Berapa banyak orang sehat tiba-tiba mati. Tak pakai penyakit tiba-tiba mati. Ada yang tengah-tengah minum kopi mati. Ada yang tengah-tengah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mati. Sehat, tidak ada apa-apa. Ada yang tengah-tengah bermaksiat waliyadzubillah, ditarik nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Wa kam min saqimin, dan berapa banyak orang sakit kritis sudah ditulis sama dokter mati 1 jam lagi. Seru. Aisha hina min ad-dahri, dipanjangkan oleh Allah umurnya. Subhanallah, sehat, jalan, lari bal-balan. Sebab tidak ada yang tahu ajal itu datang, tidak ada yang tahu. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Gitu kan? Makanya kata para ulama-ulama terdahulu, kerjakan sholat yang kita kerjakan, usahakan ini adalah sholat terakhir kita. Setiap kita sholat, usahakan ini adalah sholat terakhir kita. Sebab kita tidak tahu. Kayak ini ya, kalau mungkin sudah sholat isya semua ya. Kalau mau sholat witir nanti, usahakan ini witir terakhir. Tidak tahu subuh kita masih hidup apa tidak ada yang tahu. Ketika sholat subuh juga sama. Ambil wudhu yang benar, duduk di masjid, i'tikaf, sholat subuh yang benar. Anggap ini subuh terakhir. Tidak tahu nanti duha, sholat duha apa tidak, kita tidak tahu.
Isyraq matahari kita tidak tahu dapatin apa enggak, tidak ada yang tahu. Apalagi ya orang-orang sekarang itu seminggu mana ya? Seminggu mana? Siapa yang bisa jamin seminggu lagi bakal hidup? Makanya selalu katakan setelahnya insya Allah. Insya Allah. Selalu katakan insya Allah. Seminggu lagi insya Allah. Ojo pasti. Seminggu mana? Pasti tak parani kon. Seminggu mana? Yuk tenang oh. Ana iki. Ya. Kagir ada pasti tak ndi sih mamu. Tapi tahu orang. Wassalatu nurun kata Nabi Muhammad SAW. Salat itu adalah nur, cahaya bagi orang yang melakukannya. Tapi salat yang gimana? Salat yang terpenuhi semua wajibnya, syurut-syurutnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adab salat terpenuhi, baru dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wassalatu nurun. Salat itu bisa menjadi cahaya bagi orang yang melakukannya. Ya. Adapun salat yang biasa kita lakukan, takbir ala-dhalin min Allahu Akbar, rukuknya kadang tidak benar, tidaknya kadang tidak benar. Jangankan dapat cahaya, bagaimana sholat ini bisa menjadi kewajiban kita atau menggugurkan kewajiban kita, sedangkan kita sholatnya tidak benar. Bahkan dikatakan oleh para ulama fikih, barang siapa yang dia sholat tanpa pelajari sehingga sholatnya tidak sah, sehingga sholatnya rusak, fasid, batal, haram bagi dia. Yang pertama dia haram karena meninggalkan belajar. Yang kedua dia yang namanya ta'amul bil ibadati fasidah, dia mengerjakan ibadah yang rusak, haram hukumnya, double dosanya. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah nur wajah bagi yang melakukannya. Begitu juga nur di dalam hatinya orang yang mengerjakan itu tadi. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan as-salatu mardhatul lirabb. Salat itu bisa mendatangkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbul malaikah, dan juga bisa mendatangkan kecintaan para malaikat kepada kita orang yang melakukan salat. Wa sunnatul anbiya, itu adalah cara jalan daripada orang-orang para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu salat. Itu syaratnya gimana? Ya dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Allah kepada mereka. Ya, yang penting ada namanya salat. Wa sunnatul anbiya wa nurul ma'rifati, dan cahaya daripada kemakrifatan. Wa aslul iman, asal daripada keimanan itu adalah salat. Wa ijabatud du'a, dikabulkannya doa ya dengan salat. Wa qabulul a'mal, dan diterimanya segala amal-amal kita ya dengan salat. Wa barakatun fir rizq, dapat barokah dalam rezeki kalau salatnya tepat. Ya kan? Apa sih barakah fir rizq ini apa sih? Ya, sering dengan kalimat berkah. Apa sih artinya berkah? Artinya berkah ya kalau kita punya 100.000 itu kita bisa manfaatkan dengan apa pemanfaatnya? Itu dapat uangnya berkah. Ada orang punya jutaan, iya, yadhhabu filash, hilang jutaan tadi itu, tidak tahu kemana. Banyak. Lebih enak mana? Kita dapat ratusan juta, cuma tidak tahu jalannya kemana, tidak tahu. Tiba-tiba hilang. Dalam hitungan hari hilang. Atau kita punya uang 1 juta, 10 juta, cuma awet sebulan. Barokah. Di situ ada barokah. Makanya coba kita lihat orang-orang yang bisnisnya itu ada sedikit syubhat atau ada sedikit haram. Walaupun dia kaya raya, ya masya Allah kaya raya, ini orang hartanya di kaya raya, cuma ada kena penyakit. Sehingga sehingga ratusan juta harus keluar. Nanti kena musibah, sehingga ratusan juta juga harus keluar. Kena ini dan itu, hilang dulu. Coba lihat orang-orang yang biasa, yang kerjanya halal insya Allah. Coba lihat. Walaupun dia tidak kaya, cuma hidupnya tenang, hidupnya enak, kebutuhannya semua yang dia mau terbutuhkan. Terbutuhkan enak. Itu dinamakan barakah fir rizq. Bukan barakah fir rizq itu diambil nambah mana, enggak. Ya. Duit 1.000 tok di dompet.
Iki jare barokah. Tak cukup 50.000 berarti ono 150 kok. Tidak seperti itu. Nek diambil tetap berkurang. Katanya barokah terus. Nah, barokah itu seperti itu artinya. Sedikit uangnya cuma subhanallah bisa dibuat banyak manfaatnya. Itu artinya barokah. Nah, kayak makanan contohnya ya. Kalau makan jamaah itu makan bersama-sama pakai nampan, kelihatannya sedikit, cuma berapa orang kenyang. Itu namanya barokah. Wa bakaratun fi rizqi wa silahun 'alal a'da, itu adalah senjata kita bagi musuh-musuh kita. Wa karahiyatul lisyaitan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh syaitan. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakul maut. Salat bisa menjadi penyelamat kita nanti kalau datang namanya malaikatul maut. Malaikat Jibril kalau datang, salat itu bisa menjadi penyelamat kita. Wa sirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Cahaya keterangan bagi dia nanti di alam kuburnya. Coba kita perhatikan, kuburan itu 2 meter kali 1 meter. Satu orang ditaruh, ya habis itu dikasih kayu lagi, ditimbun sama tanah. Seberapa gelap yang ada di dalam. Yang buat dia kerasan di kuburannya, yang buat dia betah di kuburannya, amalnya dia. Dia punya amal baik, ini amal nemenin dia. Diterangin kuburannya. Walaupun sempit, cuma kelihatannya luas. Adapun wala'iyadzubillah min dzalik, orang yang kalau dikubur ini bukan orang baik, orang rusak, orang jahat. Kuburnya ini adalah salah satu jalan bagi dia untuk menuju neraka. Bahkan dikatakan kalau kita mau tahu orang ini selamat atau tidak, dilihat di kuburannya. Dia di kuburannya selamat apa enggak? Kalau dia di kuburan selamat, nanti setelahnya gampang. Tapi kalau di kuburannya dia tidak selamat, di kuburannya dia disiksa, bakal ada siksaan-siksaan yang sangat-sangat pedih, perih, dan sangat hebat nantinya. Awalnya itu apa? Kubur dulu. Wa awwalu syai'in yus'alu fi qabrihi as-shalah. Pertama kali yang ditanya di kuburan itu apa? Salat. Pertama kali yang ditanya. Salatnya bagus, syarat-syaratnya ada, rukun-rukunnya ada, sunnah dan adabnya semua dikerjakan, semuanya gampang. Tapi kalau salatnya terbengkalai, hati-hati. Wa wailul lil musallin alladzina fi salatihim. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Wih, sembayang saya ada mlebu neraka. Apa ini? Nek ndak sembayang ndak apa-apa. Iki sembayang mlebu neraka kok iso? Bisa. Alladzina fi salatihim, dia lalai dalam salatnya, tidak memperhatikan daripada wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, tidak diperhatikan, wudunya tidak perhatian, asal salat. Walaupun dia dalam keadaan zahir dia salat, cuma dia masuk neraka. Wa wailul musallin alladzina fi salatihim sahun. فإذا كانت القيامة كانت الصلاة ذلا فوقه وتاجا على رأسه ولباسه على بدنه. Kalau di hari kiamat, ini sholat bisa menjadikan bagi dia apa? Awan. Tempat dia berteduh nanti di hari kiamat. Mahkota bagi kepalanya dia. Pakaian bagi dia di badannya dia. Wa nuran yas'a baina yadihi wa sitran bainahu wa bainan nar. Dia bisa dihijab karena sholat tadi antara dia sama neraka. Karena apa? Karena sholat. Itu kuncinya, sholat. Wa hujjatun lil mu'minina baina yaday rabbil alamin. Dan itu bisa menjadi hujjah yang sangat kuat bagi orang mukmin ketika berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang sholatnya benar, sholatnya tepat, kena, nanti semua amal ibadahnya benar. Kehidupannya digampangkan, kehidupannya bakal enak, tentram, sehat, semuanya sholatnya. Tapi kalau sholatnya ugal-ugalan, sholatnya tidak karuan, hidupnya bakal terbengkalai. Hidupnya bakal kayak orang tidak terurus. Semuanya dari sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan daripada hadisnya, wassalatu nurun
Was-shadaqatu burhanun. Dan adapun sedekah itu adalah burhan. Apa burhan? Burhan itu hujjah, dalil bagi orang itu tadi bahwasannya imannya ini sempurna. Ala kamalil imani badili. Imannya sempurna ketika dia mau sedekah. Apa maksud sedekah? Zakat. Bisa dikatakan zakat yang maksud sedekah di sini. Bisa juga dikatakan sedekah di sini apapun yang kita punya kita keluarkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikatakan sedekah. Was-shadaqatu burhanun. Bahkan dalam hadis alaika bis-shadaqah, hendaklah kalian bersedekah karena sesungguhnya sedekah itu punya 6 perkara, 3 di dunia dan 3 di akhirat. 3 di dunia apa? Yang pertama, ziyadatun fil rizq, rezekinya bisa nambah. Rezekinya bisa nambah. Loh ya apa? Kita orang sedekah otomatis berkurang kan uangnya? Iya. Di saat itu uang itu berkurang. Cuma sama Allah bakal diganti. Bakal diganti rezekinya. Rezeki itu tidak harus berupa uang. Rezeki itu tidak harus berupa makanan, bisa jadi berupa pakaian, berupa kenikmatan, berupa kesehatan, itu termasuk salah satu rezeki. Kita sedekah, nanti rezeki kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama di dunia ini ya. Wa takthurul mal. Apa namanya? Uangnya bisa nambah. Tazidul fil rizq wa takthurul mal. Uangnya juga nambah, semakin banyak. Sedekah 1 sama Allah dikalikan menjadi 10 terus kayak gitu. Wa ta'murud diyar, bisa memakmurkan rumah. Pokoknya kalau ada orang cekcok rumah tangga kayak seru, setiap lewat centiar paranono bojo sedekah tambah ditubuhi bojo. Wa man lati fil akhirah, adapun 3 yang di akhirat, fatasturul aurah. Nanti ketika dibangunkan orang-orang itu di padang mahsyar, semuanya dalam keadaan telanjang. Sedekah kita tadi itu bisa menutup aurat kita kalau dia memiliki. Wa tasiru dhillan fawqa ar-ras. Nanti di hari kiamat juga matahari itu tingginya sejengkal. Ya, sejengkal kan. Sedekah ini bisa menjadi awan. Bisa menjadi awan bagi kita. Wa tastur minan nar, menjauhkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah sedekah. Ya, adapun sedekah itu sendiri, sebagian para ulama mengatakan orang yang sedekah berarti dia sudah mengalahkan 70 setan. Orang sedekah ini, orang mau sedekah ini ya, 70 setan itu bergelantungan di tangannya, bergelantungan di kakinya, bergelantungan di hatinya, bergelantungan di anggota tubuhnya. Ya apa caranya? Mereka berusaha supaya orang tadi itu membatalkan daripada sedekah. Makanya kalau ada orang yang punya niat sedekah, langsung keluarkan. Oh jadi tunda-tunda. Ya, anak-anak sudah sedekah piro 50.000, langsung keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, coba 50.000 ya. Kagen 30-an. 30 iki dek warung mangan. Maya. Nanti mau sedekah 20.000. Ada apa 20.000? 10.000 ya. Ya, dibeli bensin dhisik wae. Baru 10.000 sedekahno. Wis mau sedekah 10.000, sik talak. Gorong ini, mari mangan, Mang. Ngene sik. Entek dulu. Ya sedekah. Hanya kalau ada niat sedekah langsung keluarkan. Diceritakan ada suatu cerita, ada suatu ulama ini di masjidnya, dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersedekah, dia mengalahkan 70 setan. Satu orang dengar ini, berdiri dia. Saya mau mengalahkan 70 setan. Keluar dia pulang ke rumahnya. Diambil hartanya dia, semua dibawa hartanya dia. Mau keluar rumah, mau dikalahkan 70 setan ini. Kelihatan sama istrinya. Mau kemana itu? Oh saya mau sedekah. Karena tadi saya dengarkan ada orang yang ceramah seperti ini dan seperti itu, seperti itu. Kaplok gitu. Ditandang.
Balik lagi nih orang tadi, balik ke masjid lagi. Ditanya sama Syekh tadi, "Loh, katanya dia mau sedekah mana?" "Iya, anak ini sudah ngalahkan 70 setan sudah." "Loh, terus?" "Iya, tinggal ibunya yang belum pernah kita kalahkan." Ibunya setan tidak bisa ngalahkan. Kuat ibu setan. Enggak satu tidak bisa ngalahkan. Siapa? Istrinya. "Oh, ini ibunya setan," kata dia. Tapi yang terpenting daripada sedekah apa satu? Sedekatus sir. Sedekah yang tersembunyi, sir. Innamas sadaqatus sir tadfa ghadabur rabb. Sedekah yang disembunyikan itu bisa menolak daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah mek 50.000 di video berbentuk. Kok mari di video, di Joko mana saya tahu. Dikei saya boleh mangen. Sedekah nasi masak banyak, masuk YouTube. Ini guys, lagi bagi-bagi sedekah guys. Sedekah tuh sih. Bahkan mungkin pahala sedekahnya hilang karena tidak ada ikhlas dalam hatinya. Ya kan? Emang mengeluarkan uang berjuta-juta karena kalimat guys, hilang pahala saudara. Emang ya, banyak orang seperti itu. Banyak. Minta sedekah tusir. Bahkan orang-orang terdahulu saking kepinginnya sedekahnya itu tidak ada yang tahu mereka sedekah kepada orang buta. Supaya tidak tahu siapa yang sedekah, tidak tahu. Sebagian dari mereka sedekah ketika dia tidur. Orang yang mau disedekahkan ini tidur, dimasukkan uangnya. Ada yang sedekahnya ditaruh depan rumah. Itu ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tidak diketahui siapa yang bagi-bagi beras setiap hari. Tidak diketahui. Kecuali setelah sepeninggal beliau. Dilihat di belakangnya ada bekas merah. Karena sering bawa ya. Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husayn Ibn Ali bin Abi Talib Zawj Fatimah bint Rasul. Beliau sendiri yang jalan bagi-bagi sedekah. Beliau sendiri yang turun keluar bagi-bagi sedekah. Sir di malam hari, tidak ada yang tahu. Tidak perlu pujian, tidak kepengen pujian, tidak kepengen apa-apa. Kepengen ridha Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Zainal itu tadi sedekah yang bisa menjadikan hujjah dalil bagi kita ketika sedekah itu sir, sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabr dia, dan sabarnya kita itu bisa menjadi lampu atau cahaya atau penerang bagi orang-orang yang sabar. Cuma kapan dikatakan orang itu sabar? Was-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali kejatuhan musibah, itu dinamakan sabar. Ada kerabatnya dia meninggal. Di pertama kali dia mendengar berita tersebut, dia sabar, itu baru dinamakan sabar. Kena musibah, banjir, kena musibah tsunami dan lain sebagainya, di pertama kali dia tahu, dia langsung sabar, itu yang dinamakan sabar. Ojo wis ngamuk-ngamuk wis ngene wis ya mana wis sabar wae kita orang duduk sabar iki. Wis mati wis ya mana wis mari nangis wis mari banting-banting wis mati sabar wae, bukan sabar itu. Was-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang dimaksud adalah sabar ketika pertama kali. Itu yang dimaksud sabar. Sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Ojo bilang ya wis gara-gara kita orang muslim wae wis ibadah wis gara-gara muslim wis sabar wis. Bukan seperti itu. Sabar kita meninggalkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu hujjatun lak aw 'alaik. Dan Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita, kesenangan kita, dan juga bisa hujjah dalil bagi keburukan kita, bisa. Sebab di hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'an. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Qur'an itu sendiri melaknat orang yang membaca. Sebab apa?
Sebab dia tahu isi arti Quran, tapi dia tidak pernah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, kelak dia memiliki kiamah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, hadzal rajul, ini laki-laki membaca aku semasa dia hidup, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, menjaga hak-hakmu ya Rabb, maka masukkanlah dia ke surga. Masuk surga karena Al-Quran. Dan ada sebagian orang, ya Rabb, innahu qara, sesungguhnya laki-laki ini baca Al-Quran, tapi dia tidak pernah mengamalkan apa isi Al-Quran. Dia selalu melanggar perintahmu ya Rabb, selalu mengerjakan daripada apa-apa yang dilaksanakan yang engkau langgar ya Rabb. Maka Quran tadi ini bisa menjadi bagi dia orang yang masukkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Quran ini bisa menjadi hujjah lak wa hujjah alaik, hujjah bagi kita untuk masuk surga dan hujjah bagi kita untuk masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kemudian kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw bimuqah. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap manusia itu pergi. Artinya apa? Kita ini kayak kalau kita gambarkan kehidupan kita masing-masing ya. Kita pergi keluar dari rumah kerja. Yang kita hasilkan itu tergantung kerjanya kita. Kita bisa mendapat hal yang baik dan kita bisa mendapatkan hal yang buruk. Orang hidup seperti itu. Manusia hidup seperti itu. Dia dikasih sama Allah otak, dikasih sama Allah pikiran untuk bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk. Maka setiap orang itu seakan-akan dia menjual dirinya. Atas apa? Atas hal-hal yang bisa menyebabkan dia masuk ke surga Allah atau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit, insyaallah, walaupun satu hadis, kalau kita paham benar-benar makna hadis tersebut, kita amalin benar-benar hadis ini, insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang telah disebutkan, orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Mungkin sedikit ini dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi Al-Bagir sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina lil husna bi hurmatihim wa amitna fi faridatihim wa ma'afata min al-fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.